Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kegiatan Kamis, kajian ekonomi Islam di hari Kamis, dan dilakukan dengan puasa Kamis. Insya Allah Kamis berkah ini selalu akan istiqomah dilaksanakan oleh segenap pengurus organisasi Islamic Economic Student yang ada di madrasah. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kali ini kita bersama narasumber. Beliau adalah pegiat ekonomi syariah di Provinsi Gorontalo, dan beliau juga sebagai konsultan bisnis dan ekonomi Islam. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruangan ini. Diucapkan selamat datang di IS Ulul Albab, Kak Rifki. Ya. Oke, ini anak-anak IS Ulul Albab sudah bersama kita. Baik, kajian Kamis pada hari ini mengusung tema tentang ekonomi syariah dan kemiskinan. Kak Rifki, kira-kira kemiskinan di Indonesia itu bisa berhenti atau bisa berkurang dengan kehadiran ekonomi syariah atau tidak? Ya, ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustadz selaku host pada Kamis sore hari ini. Nah, jadi langsung saja terkait berbicara soal kemiskinan, ya. Di Indonesia dari dulu penyakitnya sama. Sampai dengan saat ini kemiskinan masih menjadi masalah dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, dari presiden pertama sampai dengan presiden ke-7 saat ini. Nah, ekonomi syariah itu hadir bahkan sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena di dalam ekonomi Islam kita diajarkan bukan hanya untuk mencintai diri kita, tapi juga kita diajarkan untuk mencintai orang lain. Contohnya, di dalam ekonomi Islam, alhamdulillah sekarang perjuangannya sudah sangat luar biasa. Sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah hijrah ke syariah. Contohnya ada Basnas, Badan Amil Zakat, yang menurut data potensi zakat di Indonesia itu kurang lebih mencapai 370-an triliun. Nah, namun ini masih jauh dari kata cukup. Nah, tetapi dengan kehadiran Basnas ini alhamdulillah sudah banyak mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Nah, contohnya dari riset-riset yang saya baca, itu ada namanya Kampung Batik di Bogor. Nah, Kampung Batik di Bogor itu sebelumnya masyarakatnya itu miskin. Nah, dengan kehadiran Basnas, kampung ini tidak menjadi miskin lagi, sudah menjadi masyarakat yang produktif. Bahkan yang awalnya mereka itu menerima zakat, sekarang sudah membayar zakat. Nah, apa yang diberikan Basnas oleh kampung ini? Nah, yang diberikan Basnas di kampung ini adalah zakat produktif. Nah, jadi zakat itu tidak hanya bersifat konsumtif. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di sasaran zakat itu ada 8 asnaf. Nah, banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat itu hanya zakat fitrah. Nah, ternyata zakat itu ada yang namanya juga zakat mal. Nah, zakat mal ini yang berfungsi untuk mengatasi masalah kemiskinan, bahkan bisa membuat masyarakat itu menjadi kaya, sehingga kedepannya dia yang menerima zakat awalnya bisa membayar zakat di Kampung Batik itu. Nah, insya Allah harapannya Gorontalo juga bisa seperti itu. Nah, jadi itu
berbicara soal bagaimana ekonomi syariah mengatasi masalah kemiskinan. Oke, terima kasih Kak Rifki. Iya. Baik, untuk adik-adik IES yang ada di sini bisa ada pertanyaan kira-kira berkaitan dengan kemiskinan dan ekonomi syariah? Silahkan. Ada? Oke, Kak Rifki berbicara tentang kemiskinan tadi ya. Walaupun sudah ada Basnas yang ada di setiap provinsi, di kabupaten, namun kemiskinan itu juga masih belum begitu turun ya, dikarenakan beberapa sebab ya. Kira-kira bagaimana mengoptimalkan peran Basnas itu sehingga kemiskinan itu bisa menurun? Kita sambil menunggu pertanyaan, silakan dijawab dulu Kak Rifki. Ya, tentunya ini perlu perjuangan kita bersama. Nah, di sini juga ada adik-adik IES. Nah, harapannya ekonomi syariah itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tapi sudah memang diajarkan dari sejak dini, ya. Nah, kehadiran Islamic Economic Student di sekolah ini, insya Allah bisa membawa visi besar, yaitu mengatasi kemiskinan ya di Indonesia. Jadi kita ajarkan sejak dini apa sih ekonomi syariah itu. Nah, karena dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya bisa sekedar berteori, tapi juga perlu implementasi, perjuangan bersama, baik dari pendidikannya, dari siswa-siswanya, dari mahasiswanya, dari akademisinya, dari praktisinya, baik pemerintahnya. Nah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu bisa tercapai. Nah, misalkan pemerintah dengan regulasinya, praktisi dengan kebijakannya mengeluarkan zakat, akademisi dengan teorinya, siswanya dengan edukasinya, seperti itu. Oke, kira-kira dalam menghadapi tantangan ke depan, kita dihadapi dengan persoalan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan tahun 2023 ditaksir bahwa Indonesia itu akan mengalami yang namanya resesi ekonomi. Nah, dalam pandangan ekonomi syariah itu bagaimana, Kak Rifki? Nah, jadi tahun 2020 ini bukan pertama kali ya kita mengalami resesi ya, sebelumnya sudah pernah terjadi. Nah, puncaknya kita berkaca di sejarah ya, tahun 98 itu pernah terjadi krisis moneter. Dan satu-satunya lembaga yang berhasil keluar dari krisis itu adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat itu bank syariah pertama di Indonesia. Nah, kenapa Bank Muamalat bisa keluar atau bisa tidak terkena dampak dari krisis? Karena transaksi-transaksi di dalam yang dianut oleh Bank Muamalat itu sesuai dengan syariat dan langsung ke sektor realnya. Nah, maksud dari sektor real itu ya sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang nyata. Contoh kalau misalkan kita mau buat usaha, nah itu langsung dibiayai oleh Bank Muamalat. Terus kita masuk kerjasama di pertanian itu ada. Jadi ketika terjadi krisis moneter itu tidak terkena dampak. Nah, yang menjadi problem sekarang itu kenapa kita harus khawatir di ke depan itu, yang tahun depan itu ada ancaman resesi ya, karena transaksi kita ini baik global maupun di Indonesia itu masih banyak berputar di sektor keuangan atau pasar modal. Nah, di mana pasar modal itu justru menghambat perputaran ekonomi. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu yang menjadi istilahnya yang menjadi sumber yeah. Nah, yang menjadi sumber pendapatan di global maupun di Indonesia. Nah, sehingga ketergantungan terhadap bunga itu yang menyebabkan resesi. Tapi kalau transaksi kita banyak ke sektor real, maka tidak akan ada ancaman resesi seperti yang terjadi di 98. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa resesi ekonomi itu masih ditaksir, kemudian insya Allah tidak akan terjadi kalau kita sebagai pegiat ekonomi syariah itu betul-betul
berdakwanya melalui sektor-sektor real seperti adanya usaha-usaha UMKM. Salah satunya yang ia lakukan itu adalah lapak kejujuran. Ya, kalau kita istiqomah di situ, insya Allah resesi tidak akan terjadi, gitu ya. Oke, karena ini sudah waktu maghrib, Kak Rifki, kemudian kita akan buka bersama. Kesimpulannya yang bisa diambil dari kajian ekonomi Islam atau Kamis itu apa, Kak Rifki, hari ini? Nah, jadi kesimpulannya, ekonomi Islam ini adalah ekonomi masa depan. Dan juga ekonomi yang paling Pancasilais. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu paling Pancasila yang kelima, keadilan sosial, paling memperjuangkan keadilan sosial. Jadi ekonomi Islam ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena ekonomi masa depan dan sangat Pancasilais. Karena di ekonomi Islam kita diajarkan untuk berbagi, ada zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anak IES sudah memperjuangkan itu di 2 tahun dari 2020 ya. Ada gerakan 2000, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Oke. Baik Kak Rifki, terima kasih kehadirannya di sini bersama anak-anak IES. Semoga kita akan dipertemukan kembali dalam kajian-kajian ekonomi Islam yang akan datang. Dengan mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.